Halo, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik dan sehat. Selamat datang di channel YouTube saya, Vian Lukas. Selamat menyaksikan video pembelajaran berikut ini dan semoga bermanfaat. Enjoy! Hari ini kita akan belajar menghitung besarnya biaya peluang. Agar lebih mudah dalam memahami konsep biaya peluang, maka kita akan menggunakan soal berikut ini sebagai contoh. Saya bacakan soalnya. Firman berprofesi sebagai pemain sepak bola di klub Gunung Sindur FC. Gaji yang diperoleh Firman sebesar 32 juta rupiah per bulan. Karena ingin lebih memiliki waktu dengan anak-anaknya, Firman memutuskan untuk gantung sepatu atau pensiun dan membuka restoran. Biaya operasional per bulan yang dibutuhkan untuk menjalankan restoran tersebut terdiri dari gaji karyawan sebesar 58 juta rupiah dan biaya membeli bahan mentah untuk keperluan dapur sekitar 16 juta rupiah. Sebagai modal awal dari restoran tersebut, Firman mengambil semua tabungannya di Bank BCA yang setiap bulannya memberikan bunga sebesar 7 juta rupiah. Dan restoran tersebut menggunakan rumah pribadi Firman yang dulu disewakan kepada orang lain dengan harga 17 juta rupiah per bulan. Hasil penerimaan atau pendapatan dari restoran tersebut sebesar 132 juta rupiah per bulan. Hal itu merupakan penghasilan atau penerimaan kotor dari restoran yang dimiliki oleh Firman. Dari data di atas, hitunglah berapa laba akuntansi yang diperoleh Firman dan berapa laba ekonomi yang diperoleh Firman. Masih ingat ya tentang konsep biaya peluang? Biaya peluang adalah nilai yang dikorbankan karena kita melakukan pilihan yang lain. Jadi ketika kita memilih sesuatu, kita tidak bisa memilih semua dan harus mengorbankan pilihan yang lain, yaitu pilihan yang tidak kita ambil. Nah, di sini sudah diberikan contoh bahwa Firman memiliki dua pilihan. Pilihan pertama adalah tetap menjadi pemain sepak bola, atau pilihan yang kedua adalah dia buka usaha restoran karena dia menginginkan waktu untuk bersama keluarga lebih lama, menghabiskan waktu dengan anak-anaknya. Nah, maka Firman memutuskan untuk membuka restoran. Maka yang dikorbankan adalah kesempatan dia untuk menjadi pemain sepak bola. Nah, mari kita hitung berapa laba akuntansi yang diperoleh Firman. Caranya bagaimana? Cara menghitung laba akuntansi. Yang pertama adalah kita mencari pendapatan dari restoran tersebut. Pendapatan restoran Firman selama 1 bulan yaitu 132 juta rupiah. Nah, ini tentu saja merupakan penghasilan kotor karena belum dikurangi dengan pengeluaran. Pengeluaran dari restoran yaitu yang pertama, pengeluaran untuk membayar gaji karyawan. Untuk membayar gaji karyawan, Firman mengeluarkan 58 juta rupiah. Kemudian untuk membeli bahan mentah untuk keperluan dapur, bahan-bahan dapur sebesar 16 juta rupiah. Nah, jadi total pengeluarannya 58 juta ditambah 16 juta rupiah. Maka pengeluarannya 74 juta rupiah. Ya, sehingga restoran tersebut memiliki laba bersih atau ini disebut sebagai laba akuntansi. Hasilnya adalah 132 dikurangi 74. 132 juta rupiah dikurangi 74. Maka laba akuntansinya adalah sebesar 58 juta. Nah, ini laba akuntansi atau dihitung dari pendapatan dan pengeluaran yang dikeluarkan. Tapi ingat, selain ada laba akuntansi, ada yang namanya laba ekonomi. Laba ekonomi adalah laba di mana biaya peluang itu diperhitungkan. Nah, ketika Firman memilih menjadi pengusaha restoran, ada yang dikorbankan oleh Firman. Yang dikorbankan namanya adalah biaya peluang atau disebutnya biaya implisit. Biaya implisitnya apa? Atau biaya yang dikorbankan? Yang dikorbankan oleh Firman adalah gaji sebagai pemain sepak bola ya sebesar 32 juta rupiah.
gaji pemain bola. Nah, karena dia sudah buka restoran, maka dia pensiun menjadi pemain sepak bola, sehingga dia tidak lagi menerima gaji dari bermain bola. Nah, gaji dari bermain bola itulah yang disebut sebagai biaya peluang karena dia korbankan. Kemudian yang dia korbankan adalah tabungan di bank BCA. Dulu Firman memiliki tabungan di BCA. Setiap bulannya dia memiliki bunga sebesar 7 juta rupiah per bulan. Nah, karena semua tabungannya diambil, maka dia tidak lagi mendapatkan bunga tabungan sebesar 7 juta rupiah. Ya, maka yang dia korbankan yang kedua adalah bunga tabungan sebesar 7 juta rupiah. Nah, kemudian apalagi yang dia korbankan? Nah, dia dulu punya rumah. Rumahnya disewakan kepada orang lain sebulan 17 juta rupiah. Nah, rumah yang dulu disewakan, di mana dia bisa mendapatkan penghasilan dari sewa rumahnya, sekarang dipakai untuk restoran Firman. Dia tidak bisa lagi mendapatkan 17 juta rupiah karena restorannya dipakai sendiri atau rumahnya dipakai sendiri untuk buka restoran, ya, sewa rumah atau rumah yang dulu disewakan sebesar 17 juta rupiah. Maka total biaya implisitnya adalah 32 juta ditambah 7 juta ditambah 17 juta. Maka hasilnya 56 juta rupiah. Nah, kita kurangkan, hasilnya disebut sebagai laba ekonomi, ya, karena memperhitungkan atau menghitung biaya implisit. Laba ekonominya adalah 2 juta. Jadi kesimpulan Firman untuk memilih buka restoran dibandingkan menjadi pemain sepak bola, keputusannya adalah tepat. Karena dahulu pada saat dia menjadi pemain bola, per bulan dia menerima gaji atau total pendapatan baik dari pemain bola, baik dari bunga tabungan, baik dari sewa rumah sebesar 56 juta rupiah. Tapi sekarang setelah buka restoran, dia mendapatkan penghasilan bersih 58 juta rupiah. Jadi keputusan Firman untuk menjadi pengusaha restoran sekaligus ingin menghabiskan waktu bersama anak-anaknya adalah tepat. Seperti itu, ya, cara untuk menghitung besarnya biaya peluang atau menghitung besarnya laba akuntansi dan laba ekonomi. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel ini. Kita bertemu lagi di video lainnya. Bye-bye.